Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam urusan duit itu manusia bisa berubah menjadi sangat buas dan sadis. Dalam cerita hidup Yusuf Mansur ini, dia sering sekali menampilkan bagaimana sadisnya kehidupannya gitu. Bisa juga dia tidak pernah mengenal kasihan atau hibah kepada orang lain. Dia jangan dilihat, wah ini kan ustadz, kasihanilah. Gitu. Tapi bagaimana di balik itu Yusuf Mansur telah memainkan peran dengan sangat sadis dan tidak mengenal rasa kasihan. Sekarang setelah masyarakat sadar, dia berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, ada yang sudah dapat sebagian dan ada yang tidak ditanggapi sama sekali. Gitu. Malah sudah melapor ke polisi pun dia tidak bergeming. Didatangi rumahnya, dia nggak ada urusan. Di mubahalah malah dia nantang. Mana itu efek mubahalah kepada dirinya? Begitulah kira-kira Yusuf Mansur menantang gitu. Malah Tuhan aja dia tantang gitu. Yang benar ente Tuhan, kira-kira begitu. Kalau begitu berani nggak dia membuat sumpah palsu atau cerita-cerita palsu? Pasti berani. Dengan berani dia mengatakan itu Nabi Muhammad datang ke kamarnya. Ngomong. Dengan berani dia mengatakan dia telah berbicara dengan Tuhan. Dengan berani dia mengatakan Nabi Muhammad ikut ke mobilnya. Nah ini ketika dia terdesak dengan enteng itu kan candaan. Masalah akidah kok canda-canda. Nah sekarang saya mau melihatkan bagaimana Yusuf Mansur itu berkasus dengan beberapa jemaah. Ini ada cerita begini. Orang-orang itu kan ingin membangun masjid atau madrasah, maka satu kali di daerah Jogja itu pengen mengundang Yusuf Mansur. Tapi saat itu ya entah bagaimana ceritanya, jemaah ini hanya membuat meminta sedekah kepada masyarakat dengan membawa-bawa nama Yusuf Mansur. Dia menyebut ini berkoordinasi dengan Kiai Yusuf Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur. Karena saat itu popularitasnya sangat tinggi, itu tidak sampai 2 bulan, itu banyak sekali orang memberi sumbangan. Kalau tidak salah saat itu sudah terkumpul uang hampir 200 juta rupiah. Tapi apa yang terjadi gitu? Yusuf Mansur tahu, wah ini nama gue dijual-jual ini, kira-kira gitulah. Dia datang ke daerah itu, dia lapor polisi. Nah, polisi pun bertindak dalam waktu yang secepatnya. Maka pengurus masjid itu ditangkap. Ditanya, diinterogasi, ya pengurus bilang dapat uang 200 jutaan. Uangnya ini untuk pembangunan masjid. Terus apakah Yusuf Mansur kasihan dengan cara itu? Gitu? Enggak. Dia malah dengan sadis mengatakan serahkan uang itu kepada saya semuanya. Baru nanti perjanjian berikutnya bisa kita sepakati. Betapa kagetnya itu jemaah tadi. Wah begini amat ya gitu. Pikir orang tuh ya bagi 2 lah gitu kan. Separuh buat ustadz, separuh buat bangun masjid gitu. Terus Mansur nggak ada. Ente jual-jual namanya. Sekarang ente kembalikan uang itu atau masuk penjara gitu. Maka di depan polisi orang itu mengembalikan uang atau menyerahkan uang yang 200 jutaan ini. Nah dari uang 200 jutaan ini baru setelah itu pengurus masjid dibikin perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya membawa-bawa nama Yusuf Mansur. Jadi uang yang tadi itu dia raup, dia bawa itu. Dia bawa. Dengan tidak ada itu urusan masjid kayak urusan apa kayak nggak ada peduli dia. Sama kayak sekarang nih, gempa misalnya minta nggak ada peduli dia. Atau anaknya TKI di Hong Kong misalnya nih mau operasi. Coba aja dulu dia telah nyumbang, telah sedekah selama 8 tahun ke Yusuf Mansur gitu. Coba aja datang.
Ustaz, anak aneh lagi operasi nih, coba aja nanti. Ya kalau sekarang mungkin mudah-mudahan dia bantu, tapi kalau dulu nggak ada tuh. Begitu dia. Jadi begitu sadisnya dia dalam kehidupan gitu. Dapat juga kita lihat lagi orang-orang yang sudah dia rayu-rayu itu ada yang nyumbang mobil Kijang gitu. Ada seorang tukang pekerjaannya itu industri apa itu? Ya kaos, membuat sablon dan menjual. Ketika itu duitnya banyak. Dia pernah jumpa saya itu. Begitu dia terpedaya dengan cara Mansur, dia serahkan satu mobil Kijang. Mobil Kijang ini masih kredit. Diserahkan. Tapi Mansur, mana surat-suratnya? Masih kredit. Nanti serahin saya ya. Iya. Tiap bulan dicicil mobil. Dilalah setelah mobil selesai, BPKB diserahkan. Lalu suatu hari, ya berjalan waktu kan hidupnya macam ya. Usahanya ini hancur. Jadi cerita Mansur tadi kan kalau sedekah sepeda dapat motor. Sedekah motor dapat mobil. Sedekah mobil, ya dapatlah 10 mobil. Harapan kawan ini kan begitu. Dia datang ke Mansur. Ustaz, ini ceramahnya nggak sesuai ini, Anda miskin sekarang. Tolong bantu dong, nggak 10 juta aja gitu. Wah, Mansur, aneh ini lagi susah ini. Antum jangan ke aneh dong kalau minta duit. Ujung-ujungnya cuma dikasih oleh Mansur, kalau nggak salah dengar ketika itu, apa 5 juta, apa 2 juta gitu. Padahal kawan tadi mau minjem. Mansur nggak ada, aneh nggak ada duit. Jadi Mansur ini sudah terkenal nih dalam cerita itu, dia mengenal seperti Bank Mashil gitu. Apa itu Mashil? Mashil itu uang masuk langsung hilang. Jadi kalau udah masuk ke tengah Mansur, nggak ada tuh cerita balik-balik itu. Mau cerita pembangunan masjid, pembangunan madrasah, nggak ada. Kecuali nanti cerita daku Darul Quran yang dia punya. Oh itu iya. Atau cerita anaknya nanti sedekah ke bapak. Pagi-pagi sedekah, sore-sore dijawab oleh Allah gitu. Cuma buktikan kan nggak bisa, nggak ada gitu. Bisa nggak kita buktikan gitu? Kita sedekah, nanti sore-sore dijawab oleh Allah. Nggak ada. Itu kan ceritanya, sedekah 50 juta ke bapak gitu. Sore-sore udah diganti dengan mobil BMW seri 7 atau seri 5 gitu. Harganya 1 miliar lebih. Ini kan cerita-cerita konyol gitu. Jadi kita lihat ya, itu sosok Yusuf Mansur kalau berhadapan dengan masyarakat. Di para pemirsa jangan harap dia punya jemaah masjid, hadir di masjid. Oh, nggak berani dia. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan hidup dengan masyarakat. Tujuannya itu mengambil uang atau menghilang. Jadi begitu Yusuf Mansur itu sangat sadis dia. Kalau mau tahu lebih detail lagi, misalnya yang mengalami langsung dan sering ini ya Pak Darso. Pak Darso itu karena sering mengkritik, mengungkap fakta-fakta di seputar Yusuf Mansur, itu dia datangi, dia kirim orang ke rumahnya, keluarganya dia diteror gitu. Bahkan juga pernah Darso itu kalau nggak hati-hati ketika itu mau digerbek oleh orang-orang yang dikirim oleh Yusuf Mansur. Bahkan juga pernah Pak Zaini Mustafa mendampingi Darso untuk melapor ke Mabes Polri atau ke Komda kalau nggak salah ya, ke Polda Metro Jaya. Jadi jangan main melihat dia ini dengan potensi keuangan, karena dia melihat ini pasar gitu. Atau dalam bahasa orang Betawi pendaringan. Ini ladang dia untuk mengumpulkan uang dengan tidak perlu bekerja keras. Maka kalau ada orang coba-coba mengambil langkah dia, ini dia akan bilang, "Weh, pendaringan aneh ente ambil. Sawah aneh ente cangkul." Gitu. Dia menganggap nih sedekah masjid-masjid itu sebagai sawah dia yang mendatangkan hasil yang berlipat-lipat gitu. Orang kalau ke sawah masih ada modal, ya kagak ada modal.
Modalnya cerita surga aja. Cerita dekat dengan Allah, ada Allah. Dan pandailah cerita-cerita yang cerita-cerita palsu dan cerita fiktif. Berjumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, sedekahlah kamu. Itu gitu. Kalau kita ajak berdiskusi dia nggak akan mau. Karena memang referensinya nggak ada. Nggak ada. Saya banyak di depan sana buku-buku tentang Mansur yang saya kumpulin. Ada 18. Nggak ada ceritanya ya. Cerita-cerita ai kalam kalau kata orang Arab itu kalam farik. Kalau cerita ini ya coba begitu dia. Dia menganggap kalau ada yang mengkritik itu lahan dia tuh terganggu. Tempat dia memasok produksi uangnya melalui mesin namanya sedekah. Mesin itu investasi. Mesin itu tahfiz gitu. Ada yang mengganggu ini, oh dia menganggap itu sebuah apa ya? Lahan dia yang direbut gitu. Kalau kata orang Betawi ini pendaringan dia yang diambil gitu. Maka dia akan menggunakan segala potensi dan daya yang dia miliki untuk menghadapi individu-individu itu. Dan kami ini ya tiap hari siap-siap gitu. Dulu tuh ada itu si Gus Kumis namanya. Lapor-lapor itu. Kita nggak tahu tuh bagaimana. Alhamdulillah masih dilindungi gitu. Laporin, dia beranggap satu-satu tuh harus dipenjarain gitu. Dahsyat kan? Jadi inilah salah satu bentuk dari manusia yang mengaku dai, ustadz, lahan yang dia kumpul itu namanya sedekah, dan begitu terganggu dia akan gunakan cara-cara yang disebut itu cara-cara yang mafia gitu, mafioso nih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.